Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya? Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri. Kami beranggotakan Maharani, Afia, April, Erika, dan Amalia. Berikut video perkenalan kami. Perkenalkan, saya Afiot Maya, nomor absen 25. Saya Apriliani, nomor absen 10. Perkenalkan, saya Rizky Amalia Safira dengan absen 29. Saya Erika Oktaviana Putri, absen 14. Perkenalkan, nama saya Maharani Dwi Kusumaningrum, nomor absen 11. Kami akan mempresentasikan materi kepribadian dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Nah, pengertian dari kepribadian menurut Schemers dan Hart Osborne tahun 2005, kepribadian merupakan representasi dari keseluruhan atau kombinasi karakteristik serta menangkap keunikan secara alami dari seseorang sebagai reaksi dan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah faktor penentu kepribadian. Ada 3 faktor penentu kepribadian. Yang pertama adalah faktor internal atau biasa disebut faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor ini berasal dari dalam diri individu tersebut, dibawa sejak lahir dan merupakan faktor yang dipengaruhi oleh aspek keturunan, jadi dari orang tuanya, dari sifat atau kepribadian kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan atau faktor eksternal. Nah, faktor ini kebalikan dari faktor internal. Faktor ini dipengaruhi dari luar diri individu, yaitu dari lingkungan di mana individu tersebut dibesarkan. Kemudian yang ketiga adalah faktor situasi, yaitu di mana situasi yang berbeda, yang berlainan tentunya menimbulkan perbedaan kepribadian juga dalam menanggapi perbedaan situasi tersebut. Selanjutnya adalah sifat-sifat kepribadian. Dari Barik and Moon, sifat kepribadian merupakan dasar kepribadian individu yang melandasi pemikiran, perilaku, dan perasaan seseorang. Konsep The Theory Big Five Personality menggambarkan sifat-sifat kepribadian individu dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. The Theory Big Five Personality sendiri, antara lain yang pertama ada openness to experience, menggambarkan individu yang memiliki kreativitas dan rasa ingin tahu yang tinggi, wawasan luas, suka berimajinatif, serta memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang baru. Ini akan berpengaruh pada prestasi, kemampuan kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, ada conscientiousness, menggambarkan individu yang dapat dipercaya, berkompeten, pantang menyerah, tanggung jawab, efisien, dan disiplin. Ia juga merupakan individu yang memiliki perencanaan yang baik dan berorientasi pada prestasi dan karir, sehingga akan terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan dan perencanaan yang terorganisir, sehingga akan meningkatkan kinerja prestasi, kepemimpinan, dan karir yang panjang. Yang ketiga, ada extraversion, menggambarkan individu yang energik, semangat, memiliki energi positif, suka tantangan, dan mudah adaptasi. Individu yang menyukai tantangan tidak menganggap stres sebagai beban, melainkan tantangan dan jalan dalam mengeksplor kemampuannya. Sifat ini akan mendorong keterampilan interpersonal, dominasi sosial, dan ekspresif secara emosional. Yang keempat ada agreeableness, menggambarkan individu yang memiliki toleransi, menyenangkan, suka membantu dan memaafkan, serta kooperatif. Individu ini berusaha untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain, meminimalisir konflik, bekerja sama, bernegosiasi yang baik ketika menghadapi masalah sehingga dapat mencegah terjadinya disfungsional. Dan yang terakhir adalah emotional stability, menggambarkan kemampuan individu saat menghadapi stres. Individu yang memiliki stabilitas emosi positif memiliki kepercayaan diri dan rasa tenang, sedangkan individu yang memiliki emosi negatif cenderung merasa tidak aman, mudah gugup, cemas, bahkan depresi. Menilai kepribadian, alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui cara menilai kepribadian adalah karena menurut penelitian menunjukkan bahwa tes-tes kepribadian sangat berguna dalam membuat keputusan perekrutan dan dapat meramalkan calon karyawan terbaik untuk suatu pekerjaan. Terdapat 3 cara utama untuk menilai kepribadian, yaitu yang pertama adalah survei mandiri, yang kedua survei peringkat oleh pengamat, dan yang ketiga kita bisa melakukan ukuran proyeksi.
Beberapa sifat kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama adalah lokus kendali, yaitu sejauh mana seseorang yakin menguasai nasib diri mereka sendiri. Ini dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama internalizers dan yang kedua adalah externalizer. Kemudian yang kedua adalah Machiavellianisme, yaitu tingkat di mana individu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosi, dan yakin bahwa tujuan dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara. Yang ketiga adalah harga diri atau self-esteem, yaitu derajat suka atau tidak sukanya seorang individu terhadap diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu pemantauan diri atau self-monitoring, yaitu merupakan suatu ciri kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya pada faktor-faktor situasional luar. Kemudian yang kelima adalah kecondongan untuk mengambil resiko, merupakan suatu kepribadian yang mengukur dampak berapa lama manajer perlu waktu dalam mengambil keputusan dan berapa informasi yang mereka perlukan sebelum mengambil keputusan. Yang keenam adalah tipe kepribadian. Kepribadian tipe A adalah pelibatan agresif dalam suatu usaha dan berusaha terus-menerus mencapai sesuatu lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dan jika perlu melawan upaya-upaya yang melawan hal-hal atau orang lain. Perbedaan kepribadian dengan tipe A dan tipe B sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian dengan tipe A, serba cepat dalam bergerak, tidak sabar atas segala sesuatu yang berlangsung, berusaha untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus, tidak dapat menikmati waktu luang, terobsesi dengan jumlah. Sedangkan kepribadian dengan tipe B yaitu tidak pernah merasa terdesak, merasa tidak perlu memamerkan capaian mereka, lebih menyukai kesantaian, bukan menunjukkan keunggulan atau prestasi, dan dapat santai tanpa merasa bersalah. Materi terakhir yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu mengenai pembelajaran dan teori pembelajaran. Yang pertama, definisi pembelajaran itu sendiri. Menurut Robbins and Judge, pembelajaran didefinisikan sebagai perolehan pengetahuan atau proses yang mengarah pada perubahan perilaku yang relatif permanen yang dihasilkan dari sebuah pengalaman atau praktik. Selanjutnya, terdapat 3 teori yang menjelaskan mengenai proses di mana kita memperoleh pola perilaku. Yang pertama, pengkondisian klasik. Pengkondisian ini merupakan suatu tipe di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respon yang baru. Sehingga proses belajar terjadi jika pada subjek belajar terjadi hubungan antara stimulus dan respon yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu pengkondisian operan. Menurut Robbins, pengkondisian ini menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Pembelajaran individu digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti imbalan atau sesuatu yang tidak diinginkan seperti hukuman. Yang ketiga yaitu pembelajaran sosial. Seseorang akan melakukan pembelajaran dengan cara mengamati orang lain atau dari pengalaman langsung. Pengaruh model seperti orang tua, teman, sahabat, atasan, idola menjadi hal yang sentral dalam pembelajaran sosial ini. Proses pembelajaran ini tentunya bersifat sosial, karena aspek dominan lingkungan belajar setiap individu adalah keberadaannya dan kebersamaannya dengan individu lain yang melahirkan proses evaluasi sosial.